Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang dasar-dasar neurolinguistik. Sebelumnya, perkenalkan saya Trima Rasuti dengan NIM 2302020007. Saya Primastuti Nugriheni dengan NIM 23020200062. Saya Widya Rahayu dengan NIM 230202066. Pengertian neurolinguistik menurut Alsen pada tahun 2006, neurolinguistik mengkaji hubungan antara bahasa dan komunikasi dalam aspek lain fungsi otak. Dengan kata lain, mengeksplorasi proses otak untuk memproduksi dan berkomunikasi bahasa. Fernandes dan Helen pada tahun 2011 juga mengemukakan bahwa neurolinguistik adalah studi tentang representasi bahasa di otak, dan penemuan afasia merupakan lahirnya penelitian interdisipliner tersebut. Nah, berdasarkan penelitian yang dituturkan para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa neurolinguistik merupakan suatu kajian linguistik dan ilmu kedokteran yang mengkaji aktivitas atau kerja otak untuk memproses dalam kegiatan berbahasa. Neurolinguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari proses otak dalam merekam dan membentuk bahasa. Otak manusia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu cerebrum atau otak besar, kedua cerebellum atau otak kecil, 3 brain system atau batang otak, dan 4 limbic system atau sistem limbik. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Otak berfungsi mengendalikan pikiran, perilaku, bahasa, persepsi, bahkan kepribadian seseorang. Otak memberi manusia kemampuan untuk berpikir, menganalisis logika bahasa, kesadaran, perencanaan memori, dan penglihatan, sehingga dapat membedakan manusia dengan hewan. Yang kedua ada cerebellum atau otak kecil yang berfungsi mengatur sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot, dan pergerakan tubuh. Otak kecil juga menyimpan dan melakukan serangkaian gerakan otomatis yang dipelajari seperti gerakan mengemudi, gerakan tangan saat menulis, gerakan mengunci pintu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada brain system atau batang otak yang berfungsi sebagai pengatur dasar manusia, antara lain sebagai pernafasan, detak jantung, pengatur suhu tubuh, pengatur proses pencernaan, dan merupakan sumber naluri dasar manusia, khususnya saat berkelahi atau melarikan diri dalam bahaya. Otak tengah dibagi menjadi 3, yaitu otak tengah atau mesencephalon yang berfungsi untuk pendengaran, pergerakan mata, sensasi wajah, bereaksi terhadap perubahan lingkungan, serta mengatur mata. Yang kedua ada pons yang berperan dalam pergerakan dan sensori. Yang ketiga, medulla oblongata yang berfungsi sebagai pusat pengaturan aktivitas tubuh, termasuk aliran darah, kadar oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru. Nah, yang struktur keempat ada sistem limbik. Sistem limbik berfungsi sebagai penghasil sensasi, pengatur produksi hormon, menjaga homeostatis, rasa haus, rasa lapar, hasrat seksual, pusat kesenangan metabolisme, dan juga memori yang jangka panjang. Hubungan otak dan bahasa. Bahasa adalah alat linguistik yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa juga dapat dikatakan sebagai suatu sistem simbol-simbol verbal yang arbitrer yang digunakan suatu masyarakat untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan beradaptasi berdasarkan suatu budaya yang sama. Otak kita terdiri dari 2 belahan atau hemisfer, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Secara bahasa, banyak pandangan yang menyarankan agar kita menggunakan otak belahan kiri. Hal ini telah dijelaskan oleh banyak ahli. Ada beberapa kasus di mana orang tidak dapat berbicara karena kerusakan organ otak atau biasa disebut dengan patologi. Dalam patologi bicara, 3 masalah utama yang ditangani adalah disleksia, afasia, dan bahasa tuli. Sedangkan sistem penggunaan bahasa manusia terdiri dari beberapa subsistem, yaitu sistem pengenalan ucapan, pengurai kalimat, sistem konsep, pembagi kalimat, dan vokoder.
Dan kelima, sistem tersebut dihubungkan dengan leksikon mental atau kosakata. Di dalam otak, seluruh subsistem tersebut saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang terpadu yang disebut sistem penggunaan bahasa atau language as system. Neurolinguistik berfokus pada upaya menciptakan program saraf yang menata ulang kerja otak dalam memproses aktivitas berbicara, mendengarkan, membaca, menulis, dan bahasa isyarat. Gangguan berbahasa yang disebabkan oleh kerusakan otak manusia disebut afasia, yaitu gangguan berbahasa yang disebabkan oleh geger otak atau cedera otak. Kita dapat melihat penderita gangguan berbicara dengan mengamati ketidakmampuannya berbicara secara normal. Gangguan berbahasa dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, gangguan berbahasa yang terjadi sejak lahir karena kelainan atau kondisi yang muncul akibat faktor seperti operasi, kecelakaan, stroke, penuaan, faktor medis, dan lingkungan. Yang kedua, gangguan psikogenik yang mempengaruhi kesehatan mental serta gangguan saraf yang mengakibatkan terputusnya hubungan antara wilayah auditori dan produksi dalam berbicara sehingga menghambat komunikasi. Gangguan berbicara juga dapat disebabkan oleh kelainan fisik dan kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit paru-paru, pita suara, lidah, rongga mulut, dan kerongkongan. Hal ini dapat terjadi pada individu yang mengalami kepikunan, skizofrenia, dan depresi. Nah, dapat diambil kesimpulan, neurolinguistik merupakan bidang ilmu yang mempelajari proses otak dalam merekam dan membentuk bahasa. Otak manusia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu cerebrum atau otak besar, cerebellum atau otak kecil, brain system atau batang otak, dan limbic system atau sistem limbik. Kemampuan berbahasa manusia berhubungan dengan belahan otak kiri. Jika belahan otak kiri dihilangkan, maka kemampuan berbahasa akan berkurang. Gangguan berbahasa dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu kelainan berbahasa sejak lahir akibat kelainan atau kondisi yang disebabkan oleh faktor medis, lingkungan, dan kelainan psikis yang dapat mempengaruhi kesehatan jiwa serta merusak sistem penghubung daerah, pendengaran, dan kemampuan berbicara seseorang. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Kami sangat menerima saran dan kritik oleh penonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.